Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya minasang ya. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar beberapa pola kalimat positif dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, sekarang Sensei akan memberikan materi berupa pola negatif dalam bahasa Jepang ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya ada apa aja sih. Yang pertama ada kata benda satu ya, ada kata benda satu ditambah dengan partikel wa ya, ini dibacanya adalah wa ditambah partikel wa ditambah dengan kata benda dua ya. Jadi ada kata benda satu ditambah dengan partikel wa ditambah dengan kata benda dua. Nah, kalau tadi kalimat positif diakhiri dengan des, karena ini adalah kalimat negatif, maka kalimatnya diakhiri dengan dewa arimaseng ya. Kalimatnya diakhiri dengan dewa arimaseng ya. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan kalimatnya ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa kata benda satu bukan kata benda dua ya. Minasang perhatikan bahwa kata benda satu bukan kata benda dua ya. Gomenasai ya. Ya, kata benda satu bukan kata benda dua. Yang mana yang diartikan bukan? Yang diartikan bukan di sini adalah dewa arimaseng. Nah, dewa arimasengnya ini yang menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif dan artinya adalah bukan ya. Lalu ada partikel wa di belakang kata benda satu. Ini ya, partikel wa-nya ya di belakang kata benda satu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah sebagai partikel yang menentukan subjek ya. Jadi si wa ini ya, si wa ini dia fungsinya sebagai partikel yang menentukan subjek. Yang mana subjeknya? Subjeknya adalah si kata benda satu ini ya. Nah, kalau kata benda dua ya, kata benda duanya yang ini dia fungsinya adalah sebagai predikat ya. Fungsinya adalah sebagai predikat dalam bahasa Jepang ya. Kita lanjutkan untuk penjelasannya ya. Oke, yang berikutnya ada dewa arimaseng. Nah, ini ya di pola kalimatnya yang ini ya, dewa arimaseng. Nah, dewa arimaseng ini adalah akhiran yang digunakan untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif non lampau. Ya, kalimat tersebut adalah kalimat negatif yang non lampau. Nih ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya negatif ditandai dengan dewa arimaseng ya. Lalu dewa arimaseng ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk sopan ya. Kalimat tersebut adalah kalimat bentuk sopan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh kalimat negatif untuk yang non lampau ya. Kita akan lihat contoh-contoh kalimat negatif yang bentuknya adalah non lampau. Kita baca dulu sama-sama minasang ya. Tanaka-san wa ya, ini partikel wa. Kaishain dewa arimaseng ya. Tanaka-san wa kaishain dewa arimaseng ya. Tanaka-san artinya adalah Tuan Tanaka, saudara Tanaka atau Tanaka. Kaishain artinya adalah pegawai kantor ya. Kaishain artinya adalah pegawai kantor. Dewa arimaseng artinya adalah bukan. Dewa arimaseng artinya adalah bukan. Minasang, kalau dalam bahasa Jepang setiap kita bertemu dengan partikel wa, artinya di depan partikel wa ini adalah subjek pembicaraan atau topik pembicaraan. Setelah partikel wa, maka kita menerjemahkannya dari belakang ke depan sampai batas partikel wa. Jadi kalau mau diterjemahkan, kalimat ini adalah Tanaka-san wa, saudara Tanaka, dewa arimaseng bukan gitu ya, kaishain ya, pegawai kantor. Jadi Tanaka-san wa kaishain dewa arimaseng. Tanaka bukan pegawai kantor gitu ya. Tanaka bukan pegawai
kantor. Nah, sekarang kita akan lihat dulu sama-sama tanah kasang ya. Tanah kasang dia fungsinya sebagai kata benda satu. Tanah kasang fungsinya sebagai kata benda satu. Lalu ada wa di sini. Wa di sini fungsinya sebagai partikel yang menentukan subjek ya. Wa di sini fungsinya adalah sebagai partikel yang menentukan subjek. Lalu ada kai syaing. Apa tadi kai syaing? Kai syaing artinya adalah pegawai kantor. Dia posisinya sebagai kata benda dua atau berfungsi sebagai predikat ya. Dia adalah kata benda dua. Lalu yang terakhir ada dewa ari maseng. Nah, dewa ari maseng ini adalah penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk negatif ya. Kita lanjutkan ya minasang ya. Ya, kita lihat contoh yang lainnya. Contoh kalimat yang lainnya seperti ini. Cici wa isya dewa ari maseng. Cici wa isya dewa ari maseng. Cici, apa sih cici? Cici itu artinya adalah ayah saya. Ayah saya. Isya artinya adalah dokter. Kita terjemahkan dari belakang ke depan ya. Ciciwa ayah saya bukan seorang dokter ya. Ciciwa ayah saya bukan seorang dokter. Begitu ya cara menerjemahkannya ya. Lalu kita lihat dulu penjelasannya ada gomen ya, ini bukan tanah kasang. Tanah kasang tuh masih kalimat yang tadi. Ini cici ya. Di sini ada cici. Cici. Nah, cici di sini dia posisinya sebagai kata benda satu ya. Cici posisinya sebagai kata benda satu. Lalu di sini ada wa. Ada wa, dia berfungsi sebagai partikel dalam kalimat ini. Lalu ada isya, artinya adalah dokter. Dia berfungsi sebagai kata benda dua. Ya, berfungsi sebagai kata benda dua atau predikat. Lalu yang terakhir ada dewa ari maseng. Apa sih dewa ari maseng? Dewa ari maseng adalah penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk negatif. Ya, kita lihat lagi contohnya. Masih ada nggak ya? Oke. Ini ada contoh yang ketiga. Kita akan lihat contoh yang ketiga. Kanojo wa ginko ing dewa arimasen. Kanojo wa ginko ing dewa arimasen. Kanojo artinya adalah dia, tapi dia yang kita maksud adalah seorang perempuan ya. Kanojo artinya adalah dia, tapi dia yang kita maksud adalah seorang perempuan. Ginko ing. Ginko ing artinya adalah pegawai bank. Ginko ing artinya adalah pegawai bank. Lalu ada dewa arimaseng. Dewa arimaseng ini bentuk negatif, artinya adalah bukan. Kita terjemahkan sama-sama dari belakang ke depan ya. Kanojo wa dia bukan pegawai bank. Kanojo wa ginko ing dewa arimaseng. Dia bukan seorang pegawai bank. Bisa dipahami ya minasang ya, bagaimana cara menerjemahkan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia ya. Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Kanojo. Kanojo dia posisinya sebagai kata benda satu ya. Kanojo posisinya sebagai kata benda satu atau sebagai subjek kalimatnya. Lalu ada wa yang dia berfungsi sebagai partikel. Ada ginko ing. Ginko ing ini fungsinya sebagai kata benda dua atau sebagai predikat. Dan yang terakhir adalah dewa arimaseng yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif. Ya minasang, ini adalah beberapa contoh kalimat bentuk negatif non lampau. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, minasang bisa tanyakan langsung sama sensei di grup ya. Nah, kalau misalnya sudah paham, minasang nanti bisa dilihat-lihat lagi dan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.